Jangan takut, angkat kepalamu kalau kamu benar. Teman-teman, kalian kalau karena percaya Tuhan, kalian malah dijauhi dan hidup kalian lebih susah, kalian masih mau ikut Tuhan gak sih? Loh, bukannya ikut Tuhan hidup kita malah lebih tenang? Pada waktu Yesus datang, sebagian besar orang yang mempelajari firman Tuhan ya, yang menyambut akan kedatangan Tuhan itu dengan kedatangan Yesus itu dengan sukacita pada waktu yang pertama, maka pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus kan janji juga aku akan datang segera, yang membawa kamu supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada sukacita, ada penantian di situ. Persiapan kita sebenarnya jauh-jauh hari kalau disiapkan untuk menyambut Tuhan akan datang. Tantangan pasti ada, tapi mari gunakan tantangan itu menjadi satu kesempatan memberitakan pada orang lain siapa Tuhan sebenarnya dan Tuhan akan Teman-teman, kalian kalau karena percaya Tuhan, kalian malah dijauhi dan hidup kalian lebih susah, kalian masih mau ikut Tuhan gak sih? Loh, bukannya ikut Tuhan hidup kita malah lebih tenang? Tenang iya, tapi bukan berarti tanpa tantangan gak sih? Terus, gimana kalau karena iman kita tuh malah diejek, dihina, bahkan dijauhi oleh teman-teman? Kalian mau gimana? Jujur aja sedih pasti, tapi kadang malah pengen jadi diem. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau diem siapa yang bakal menyampaikan kebenaran? Nah, tahu nggak sih, ternyata pertanyaan ini juga pernah dihadapi oleh Paulus. Jadi, walaupun dia dipenjara, dihina dan dicaci oleh orang-orang, Paulus tuh tetap nggak malu untuk bersaksi kepada Tuhan dan kepada orang-orang. Yuk, mau nggak kita lihat kenapa Paulus bisa kayak gitu? Ada Mau di pelajarannya dong. tahu? Di pelajaran berapa tuh? Di pelajaran ke-9 Cornerstone kita. Oke, judulnya apa? Kalian udah pernah baca belum? Judulnya angkat kepalamu. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman Cornerstone yang belum punya buku Cornerstone, bisa banget nih hubungi media sosial Hope Channel atau bisa lewat komen supaya dapat buku yang sama kayak kita dan bisa belajar bareng-bareng. Betul. Tapi untuk teman-teman yang belum punya, kita bisa baca bareng-bareng di Alkitab di 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 12. Nah, kita lanjut aja. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh Yesus, kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan kehidupan yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka, dan mereka akan memfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wah, jadi kira-kira kayaknya aku bisa nangkep nih apa dari isi cerita kita. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dalam pelajaran kita ini menyampaikan bahwa Paulus itu memberikan semangat kepada Timotius untuk jangan pernah malu mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Iya. Soalnya seperti yang kita tahu, kalau jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak pasti mudah. Malah tuh kita akan menghadapi banyak hal atau tantangan yang sulit. Tapi Paulus bilang, jangan fokus sama susahnya, tapi harus fokus kepada apa yang kita percaya dan siapa yang kita percaya, itu Yesus. Dan karena Tuhan yang memanggil kita juga, Tuhanlah yang akan sanggup menjaga dan akan bekerja dalam diri kita. Dan karena itulah Paulus berpesan supaya kita tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Kapanpun ada kesempatan, bukan berarti kita harus selalu berkhotbah ya, tetapi lewat sikap, perkataan, dan cara kita memperlakukan orang lain, itu juga bisa melihat bahwa kita benar-benar hidup bersama Tuhan. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang ini, mungkin kita nggak mengalami percobaan seperti Paulus sampai ya di penjara. Tetapi kita pasti menghadapi tekanan yang lebih lagi, yaitu misalnya takut dianggap aneh, takut dijauhi oleh orang-orang, lalu jadi kita takut untuk berfirman tentang kebenaran Allah. Tetapi lewat pelajaran ini sebenarnya Tuhan mengingatkan bahwa menjadi pengikut Tuhan atau pengikut Kristus adalah cobaan yang memang tidak selalu mudah untuk dijalani di kehidupan. Tapi kalau kita percaya dan setia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, justru Ia akan membantu kita. Dan hal yang terpenting adalah seberapa mudah perjalanan kita, bukan tentang mudahnya, tetapi bagaimana kita dapat bertahan di dalam kesulitan dan dapat terus setia kepada Tuhan. Oke, Begitu. berarti intinya kita harus tetap setia kepada Tuhan ya. Iya. Walaupun kita tahu sebenarnya tuh banyak banget tantangan yang akan kita lewati. Khususnya udah mau akhir zaman ya, istilahnya banyak orang yang bilang kayak udah tanda-tanda akhir zaman. Betul banget, guys. Nah, kira-kira kalian mau gak guys dengerin suatu fakta-fakta menarik dalam pelajaran kita? Mau Mau dong. Langsung Iya. aja kita panggil Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak tuh film, buku, dan media yang bahas tentang akhir dunia. Menurut survei, sekitar 62% orang Amerika percaya bahwa Yesus akan datang kembali di suatu hari nanti. Nah, topik tentang akhir dunia dan kedatangan Yesus semakin sering dibahas, dan makin banyak orang juga mempercayai hal itu akan terjadi. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, jadi kita di sini sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Benny Tambunan. Shalom, Pendeta. Bagaimana? Ya, sehat-sehat ya. Iya, Pendeta. Puji Tuhan, Pendeta. sehat Pendeta. Kalau Pendeta gimana kabarnya? Sehat-sehat juga. Sehat ya. Oke. Nah, jadi Pendeta kita kan udah membaca nih cerita kita di pelajaran yang ke-9. Jadi kalau dari cerita yang telah kita baca, kita punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin di benar dalam sekali, hati kita. Pendeta. Tapi sebelum itu, sabar dulu Yohana. Masih ada ayat inti. Kira-kira siapa tuh yang mau bacain? Aku, Boleh banget Putri. ayat inti kita di pelajaran kali ini yaitu di Lukas 21 ayat 25-28. Isinya, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oke, nah jadi Pendeta seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Yohana, pastinya ya Pendeta dengan pelajaran yang udah kita pelajari banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Khususnya aku Pendeta, aku udah menggebu-gebu banget nih Pendeta buat Banyak bertanya. loh ya. Iya, banyak banget. Satu aja Pendeta, Harus bertanya. sisanya di luar
video pendeta. Oke, jadi pendeta, pertanyaan aku di zaman sekarang ya, seperti apa sih bentuk dari malu bersaksi yang sering dialami oleh anak muda, dan bagaimana kita sebagai anak muda tetap berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Iya, kita tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka diusir dari Taman Eden, kan ada janji tuh. Kejadian 3 ayat 15 ya. Janji bahwa mereka akan ada nanti penyelamat bagi mereka. Jadi Adam dan Hawa itu begitu anak pertama lahir, mereka pikir inilah yang akan menyelamatkan. Terus menerus itu sampai pada turunan-turunan berikutnya. Mengharapkan bahwa akan ada penyelamat. Itu pengharapan. Bahwa mereka rasa bahwa seharusnya mereka itu hidup di dalam Taman Eden ini. Hidup dengan baik, hidup serba dengan sukacita, tidak kurangan, tidak menderita apapun juga. Itu adalah keinginan. Kemudian Yesus datang ke dunia ini. Pada waktu Yesus datang kan juga kegembiraannya sangat. Ya, bagi orang, wah ini nih, dia nih, Mesias yang kita tunggu. Jadi pada waktu Yesus datang, sebagian besar orang yang mempelajari firman Tuhan ya, yang menyambut akan kedatangan Tuhan itu kedatangan Yesus itu dengan sukacita pada waktu yang pertama. Maka pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus kan janji juga, aku akan datang segera. Yang membawa kamu supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada sukacita, ada penantian di situ. Jadi sukacita penantian itu mengharapkan bahwa ini loh Yesus mau datang. Yesus mau datang. Jadi pada waktu kita percaya bahwa Yesus akan segera datang, bahwa semua penderitaan yang kita alami ini akan selesai nantinya, maka kita percaya juga itu akan segera terjadi. Kalau melihat tanda-tanda, kan dikasih tahu ya, tanda-tanda misalnya perang, tanda-tanda misalnya gempa bumi, tsunami yang lalu itu begitu banyak. Tanda-tanda waktu perang Irak-Iran, orang bilang waktu Israel lawan Irak itu Iran, itu orang bilang wah ini bisa perang dunia ketiga ya, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan orang sudah was-was, sudah semua takut, semuanya takut. Tapi sebenarnya kan kita justru mengharapkan ini Tuhan mau datang loh. Nah kalau kita senang untuk mengharapkan Tuhan datang, maka kita juga akan senang untuk mengharapkan orang lain juga selamat untuk menyambut Tuhan. Jadi tidak kita harapkan ya udah biar aja saya selamat, saya tenang-tenang, enggak begitu. Jadi kita harus mengadakan satu pekabaran bagi mereka, ayolah Tuhan mau datang nih. Kalau penderitaan dunia tambah lama tambah susah kok kita. Tidak mungkin tambah senang. Tidak mungkin tambah senang. Jadi tambah susah. Jadi pengharapan kita adalah kedatangan Tuhan, dan itu inti daripada Alkitab. Inti daripada Alkitab itu bahwa Yesus akan datang segera. Oke, pendeta. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Nah, aku nih pendeta. Jadi menurut pendeta apa sih tantangan terbesar bagi anak muda terutamanya pada zaman ini ya untuk tetap dapat hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, pendeta? Iya, tantangan yang paling besar mungkin zaman sekarang apalagi Gen Z ya, itu banyakkan cueknya dibandingkan dengan lainnya. Mau ke sana ya mau Tuhan datang gitu kan. Gereja sana gak enak ya pindah gereja sini, nggak begitu sebenarnya. Kita harus punya prinsip bahwa ini Tuhan mau datang. Kalau Tuhan mau datang, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalau mempersiapkan diri kita dengan baik, maka kita akan menyambut Tuhan dengan sukacita. Tantangannya adalah apakah kita bisa untuk meluangkan segala waktu kita, pengetahuan yang ada itu kita gunakan untuk memberitakan Injil. Ya, teknologi yang ada pada waktu sekarang ini kita gunakan untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik, membawa orang mengenal Tuhan dengan lebih baik. Jadi persiapan kita itu harus kita mulai dengan sekarang ini. Saya kasih contoh lah. Saya pernah dalam perjalanan dari Palembang ke Tanjung Karang naik kereta malam. Kereta malam itu ya, kemudian tengah jalan di daerah mana saya lupa, di depan saya itu ada seorang wanita, dulu masih berhadapan-hadapan, nggak seperti sekarang kan. Dulu masih berhadapan, kemudian ini saya mau turun di ini, tapi sebentar dia udah sisiran, diambil kaca, udah make up semuanya. Padahal sampainya itu jam 4 di stasiun dia turun. Kemudian udah mau turun,
kamu kok siap-siap mau ngapain? Kenapa? Calon suami saya akan jemput saya nanti. Saya nggak mau kelihatannya. Kira-kira begitu. Persiapan kita sebenarnya jauh-jauh hari kalau siapkan untuk menyambut Tuhan akan datang. Tantangan pasti ada, tapi mari gunakan tantangan itu menjadi satu kesempatan memberitakan pada orang lain siapa Tuhan sebenarnya dan Tuhan akan segera datang. Oke. Terima kasih. Juga mau nanya nih Pak Pendeta, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Paulus, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang muda mulai sekarang supaya kita juga bisa tetap setia kepada Tuhan sampai akhir? Iya, kita harus lihat bahwa ini judulnya juga angkat kepalamu ya, walaupun intinya angkat mukamu, gitu ya. Jadi kepala kita harus kita lihat bahwa ini Tuhan mau datang ini, ya Tuhan mau datang. Kita harus mempersiapkan diri kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Seperti saya katakan tadi, mari gunakan media sosial kita dengan baik. Mari kita gunakan teknologi kita dengan baik. Dengan baik, dengan benar, supaya orang lain juga mengenal Tuhan dengan baik. Ya, walaupun mungkin ada tantangan, soalim lu, wow udah berubah ya, wow gini. Banget pendeta. Ya, jadi enggak, orang perlu tahu siapa Tuhan. Orang perlu tahu siapa Allah yang kita nantikan itu. Bahwa kita ingin bertemu dengan Tuhan dengan sangat yang kita rindukan. Betul. Kalau di Indonesia kan sama aja, misalnya mau tahun baru, mau lebaran, orang tuh jauh-jauh datang pulang kampung, mau ketemu orang tua. Bersilaturahmi. Walaupun susah, walaupun macet, panjang perjalanan, udah tahu sih pasti macet gitu ya. Tapi tetap aja kapan lagi pulang ketemu orang tua. Dan sebenarnya kerinduan kita pada kedatangan Tuhan harus seperti itu. Ya, kita rindu untuk Tuhan segera datang, Tuhan segera menjemput kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi itu akan kelihatan dan kita akan dapatkan bahwa kita boleh tetap setia kalau kita memandang kepada Tuhan. Sama seperti orang mau pulang kampung, udah siap-siap lain sebagainya, dus-dus, wah ini masukin lagi. Walaupun naik kereta sekarang udah dibatasin kilogramnya gitu ya, berapa kilogram dan sebagainya. Tapi bawaan itu harus nikahnya. Jadi persiapan itu harus dilakukan. Kita juga harus melakukan dengan segala tantangan yang ada. Sekali lagi, tantangan tidaklah mudah, tidak mudah. Kita banyak tantangan di zaman sekarang ini dengan teknologi dan lain sebagainya. Tapi mari gunakan itu dengan baik untuk orang lain juga boleh mengenal dan siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak menggunakannya, ya kita akan terlempar. Kita gunakan dengan baik, kita sambut kedatangan Tuhan dengan angkat kepala kita. Tujuan kita adalah Tuhan datang, saya sambut. Jangan Tuhan datang, gue ngumpet. Jangan begitu. Tuhan datang, saya sambut. Ya, kita sudah merindukan Tuhan segera datang. Oke, terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan kami semua. Betul. Nah, teman-teman kira-kira kalian penasaran gak sih sama pendapat teman-teman kita yang lain? Penasaran Banget kan? Oleh karena itu kita akan mendengarkan pendapat teman-teman kita di segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Ralph dari kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama saya Marsha, saya dari kelas 11 dan saya sekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Brina Vidya Putri, aku kelas 11 dan aku bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Joanna Gabriela Patricia Siagian dari kelas 11 dan aku bersekolah di Perguruan Advent 1 Jakarta. Nama aku Flavia Nicholas Kapitan, kelas 11 dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Nomor 1 yaitu kangen banget pengen ketemu Yesus. Nomor 2, takut ketinggalan atau nggak ikut diselamatkan. Nomor 3, pengen dosa di dunia ini cepat berakhir. Dan nomor 4, rasa bersalah di masa lalu. Pertama yaitu pengen dosa di dunia ini cepat berakhir. Untuk yang kedua, saya ingin kangen banget ketemu Yesus. Yang ketiga, rasa bersalah sama masa lalu. Yang keempat, takut ketinggalan atau enggak ikut diselamatkan. Menurut saya, yang paling kuat adalah kangen banget pengen ketemu Yesus. Yang kedua, saya takut ketinggalan atau enggak ikut diselamatkan karena saya ingin bertemu dengan orang tua dan semua keluarga saya di surga.
Yang ketiga, saya pengen dosa di dunia ini cepat berakhir. Dan yang terakhir, rasa bersalah sama masa lalu. Enggak, jawaban ini aku sih takut ketinggalan, itu menurut aku nomor 1. Baru rasa bersalah sama masa lalu itu nomor 2. Pengen dosa di dunia cepat berakhir itu untuk aku nomor 4. Dan terakhir itu kangen banget sama ketemu Yesus itu nomor 3. Menurut aku yang pertama itu kangen banget pengen ketemu Yesus. Yang kedua pengen dosa di dunia ini cepat berakhir. Yang ketiga takut ketinggalan atau nggak ikut diselamatkan. Dan yang terakhir rasa bersalah sama masa lalu. Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, jadi baru banget nih teman-teman kita mendengarkan pendapat dari teman-teman kita. Tapi nggak afdol kalau kita di studio ini nggak memberikan pendapat kita sendiri. Jadi boleh kali ya aku tanya-tanya dulu. Mulai dari Yohana deh. Boleh. Jadi kamu boleh pilih dari 4 poin tersebut mana paling kuat dan mana yang paling lemah. Kalau aku sih jujur aja aku takut ketinggalan atau takut nggak diselamatkan, karena kayak masa nanti misalnya keluarga aku, teman-teman aku pada selamat semua, masa aku kayak tinggal sendiri di dunia ini berdosa. Jangan dong, jangan Ya sampai kan, gitu jangan ya. sampai. Gitu, Kalau Putri motivasi gimana? aku. Kalau aku sih yang paling kuat yang kangen banget pengen ketemu Yesus ya. Karena aku jujur pengen banget ketemu Yesus, kayak udah gak sabar. Kayak kita kan sama ini kayak Yesus, kayak gak kebayang gak sih gimana. Jujur aku setuju banget kayak Putri, aku sama aku paling kuat itu pengen banget ketemu Yesus. Kayak apa gimana sih wujud Yesus ya. Apalagi kan nggak pernah ketemu ya, selain di mimpi-mimpi mungkin. Kalau pendeta Benny gimana nih pendeta? Iya sama lah, kita mau supaya bertemu dengan Yesus segera. Oke. Nah, jadi pendeta, karena kita sudah mendengarkan semua pendapat, pertanyaan, atau bahkan pelajaran kita, kali ini kita meminta pendeta untuk memberikan sebuah kesimpulan tentang pelajaran ke-9. Baik, kesimpulan pelajaran kita yang ke-9, angkatlah kepalamu, memberikan kepada kita bahwa Yesus segera datang. Jangan lihat sekitar kita, keliling kita, dan lain sebagainya, bahkan ke belakang, ke masa lalu kita. Tapi mari kita lihat, angkat kepala kita ke surga, angkat muka kita ke surga untuk melihat bahwa Yesus segera akan datang. Penderitaan ini segera akan berlalu, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih pendeta atas kesimpulan. Semoga dengan diskusi pelajaran kita ini, teman-teman kita yang ada di rumah juga memahami pelajaran kita ya. Dan tapi jangan lupa nih, kita juga mau minta pendeta untuk mendoakan kita, mendoakan pelajaran dan teman-teman Cornerstone yang menonton dari rumah. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama berdiskusi, mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran Cornerstone, pelajaran yang ke-9. Terima kasih kami boleh mendapatkan satu kesimpulan bahwa kami merindukan kedatangan Tuhan yang segera. Biarlah kerinduan kami untuk siap menyambut kedatangan Tuhan, juga kerinduan kami untuk memberitakan pada orang lain bahwa Tuhan segera akan datang. Agar dengan demikian banyak kami semua boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak kami di Cornerstone Connection dimanapun mereka berada. Berkati mereka baik dalam pendidikan, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjawab seru doa mereka, agar mereka pun senantiasa merasakan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta, kiranya juga teman-teman di manapun berada yang sedang menonton dapat mendapatkan manfaat dari pelajaran kita pada pelajaran ke-9 ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.